selamat hari Jumat. Waktunya rehat sejenak. Nah, biar hari ini lebih semangat, Unyil mau ajak keliling destinasi wisata seru. Wus, wus, wus. Wah, apaan tuh ngebut-ngebut? Sampai ngebul begitu tanahnya. Oh, kenalin Besti. Ini kendaraan set by set tanggung yang didesain bisa melewati segala medan. Kendaraan UTV atau Utility Task Vehicle. Ngelewatin jalan tanjakan, turunan, bisa. Ngelewatin jalan berlubang dan bebatuan, wih, bisa ditaklukkan. Apalagi atraksi memutar atau drifting kayak gini. Beh, dia jagonya. Satu kendaraan ini hanya bisa ditumpangi 2 orang saja ya, pengemudi dan pengunjung. Ini adalah salah satu aktivitas yang bisa kita rasakan ketika sedang berlibur di salah satu resort daerah Hambalang, Bogor. Berani memacu adrenalin dalam mobil bertenaga super ini, biayanya 400 sampai 500 ribu rupiah per orang. Kita dikasih waktu main sekitar 30 menitan. Nah, ini yang bikin adrenalin meningkat. Mau nggak mau, kita melewati jalan off-road. Jadi, siap-siap pegangan aja selama di perjalanan. Sama seperti ATV, roda kendaraan ini didesain untuk melewati medan ekstrim seperti ini. Mampu melewati guncangan sekaligus. Begitu sampai lapangan, kita mulai pemanasan dulu, Besti. 1 sampai 2 lap. Baru deh kita rasain sensasi ngedrift di lahan tanah coklat ini. Wih, seru banget. Tenang aja, nggak perlu khawatir. Soalnya pengemudinya sudah profesional. Tentunya demi keselamatan, penumpang pun harus menggunakan helm. Kondisi lapangan harus dipastikan kosong. Buat yang ingin melihat langsung di lokasi, sebaiknya cari tempat aman ya. Khawatir terkena batu, kerikil, dan debu dari tanah yang berterbangan. Sebetulnya pengunjung boleh nyetir sendiri, tapi awal mulanya petugas akan membawanya terlebih dahulu supaya kita mengenal medannya. Tapi untuk drifting kayak gini, khusus petugasnya aja ya, pengunjung nggak boleh coba-coba. Wah, sudah cukup ya pacu adrenalinnya. Sekarang Unyil mau tunjukin nih aktivitas lain yang lebih ramah keluarga. Ini so pasti bisa diikuti anak-anak. Yap, kita masuk ke greenhouse. Lihat-lihat banyak tanaman hias dan ada banyak hidroponiknya juga. Udah tahu dong kita mau ngapain? Yap, petik-petik sayuran. Kebetulan nih ada selada hijau yang bisa dipanen. Wah, benar-benar segala ada ya di sini. Tanaman di greenhouse ini masih mengandalkan tenaga manusia, mulai dari tanam benih, perawatan, dan panen. Unyil jadi ingat deh, ada yang menciptakan teknologi pertanian yang meringankan tenaga manusia. Ini dia, drone, alat bantu penebar benih padi. Drone ini diciptakan untuk meningkatkan produksi beras. Di era pertanian 4.0, alat ini dapat membantu menebar benih di lahan yang sulit terjangkau. Cara kerjanya tentu jauh lebih cepat dari penebaran manual yang butuh waktu 4 jam. Drone akan terbang otomatis pada wilayah yang ditandai saja. Oh iya, dari tadi kan kegiatannya udah. Penasaran gak sih sama penginapannya? Yuk, come on! Menuju ke vilanya ada mobil khusus yang akan mengantar tamu. Soalnya jalannya nanjak, Besti. Wih, selamat datang di villa terbesarnya. Ada 2 lantai dengan 4 kamar tidur. Bisa muat untuk 10 orang lebih. Fasilitas di dalamnya kayak di rumah sendiri.
Ruang keluarga lengkap dengan TV, dapur lengkap dengan teko, kulkas, microwave, kompor, dan wastafel. Nah, yang paling bikin nyaman adalah ruang tidur. Soalnya disuguhi pemandangan gunung dan pepohonan yang hijau-hijau. Bikin mata segar, Besti. Bosan dengan rutinitas sehari-hari? Alternatifnya ya staycation. Bermalam di tempat baru bersama keluarga itu perlu loh. Hitung-hitung cari suasana baru yang berbeda dari rumah. Bukan cuma sekedar refreshing saja, tapi membangun hubungan keluarga jadi lebih erat. Waktu mengobrol bersama keluarga jadi bisa lebih banyak. Liburan tipis-tipis untuk cegah stres. Buat yang lebih suka privasi sekaligus beraktivitas seru, resort yang letaknya jauh dari perkotaan dan dekat wisata alam bisa masuk wishlist nih, Besti. Wah, bener-bener on stop segala ada. Kita nggak perlu pusing-pusing cari makan. Soalnya yang namanya resort pasti ada restorannya juga kan. Biar semangat membara kembali, harus cobain menu yang membara juga dong. Ayo, nyalain apinya, Chef. Wush! Ini salah satu menu andalan di sini. Namanya chicken flame. Setelah dibumbui, ayam utuh dimasak dengan cara dipanggang. Setelah matang, lalu sajikan bersama sayur-sayuran seperti baby potato dan wortel, serta taburan rempah-rempah di atasnya. Wah, daging ayamnya lembut, tapi bagian kulitnya sedikit garing. Ditambah lagi, bumbu-bumbunya meresap, makin mantap. Belum lengkap rasanya. Makan tanpa ditutup dengan yang manis-manis, alias dessert. Bagian atasnya ditutup menggunakan cotton candy. Loh, kalau ditutup gini, makan bagian dalamnya gimana? Tunggu atraksi chefnya nih. Nih, cotton candy-nya dibakar loh. Kak editor, tolong kasih slow-mo ya. Wah, tuh kan cakep. Kalau biasanya api identik sama ningkatin emosi, tapi api yang satu ini beda, Besti. Malah bikin mood naik lagi. Cihuy! Gimana Den Unyil? Atraksi Pak Enyeng udah lebih keren dari sebelumnya kan? Keren. Pak Enyeng udah ada kemajuan. Tapi jangan sampai nabrak lagi ya, Pak. Oh, tenang aja Den Unyil. Kali ini Pak Enyeng nggak bakalan nabrak. Paling nyungsep. Bercanda Den. Jangan gitu, Pak. Omongan tuh doa tau, Pak. Enggak. Kan bercanda Den. Udah ya, Pak Enyeng lanjut lagi. Iya. Siap, Pak Enyeng. Hati-hati ya, Pak. Siap. Tolong! Astaga! Nabrak? Enggak. Nyungsep? Iya. Lokasinya ada di Cisarua, Bogor. Di sini kita bisa cobain wisata adrenalin, jalan-jalan dengan kereta super unik, sampai olahraga nostalgia sepatu roda. Dan pastinya bisa healing-healing sekeluarga. Let's go, pindah ke wahana yang bikin semangat membara, tapi bikin adrenalin rush. Trampolin yang bisa bikin kita loncat setinggi pohon. Mainan ini diperuntukkan untuk anak-anak. Orang dewasa juga bisa sih, tapi ada maksimal berat badannya, yaitu 55 kg. Biarpun sudah pakai tali pengaman, kita harus tetap memegang kuat talinya ya. Jadi nggak boleh lepas tangan saat melambung tinggi. Penggunaan tali begini juga membantu kita bisa melompat lebih tinggi. Apalagi dibantu dari dorongan petugasnya.
Makin tinggi, berasa melayangnya Besti. Trampolin sebaiknya ditempatkan di lahan lembut seperti rumput. Jangan di atas beton, kecuali ada alas pengaman di sekitar trampolin. Letaknya juga harus jauh dari pohon, pagar, atau bangunan sekitar. Sebelum melompat pun, pastikan trampolin bersih dari kotoran dan air. Oh iya, saat melompat pun, pastikan tetap ada di titik tengah trampolinnya ya. Jangan terlalu pinggir untuk menghindari jatuh. Kita hunting spot lainnya yuk, come on. Kakak-kakak, tungguin Unyil dong. Ya, Unyil juga mau ikut. Wah, kayaknya areanya luas banget nih. Biar nggak capek jalan kaki, kita keliling naik barrel train aja. Di tengah-tengah taman yuk. Terdiri dari 3 gerbong yang bisa diisi 6 penumpang. Uniknya, gerbong kereta ini memanfaatkan tangki minyak bekas. Kereta buatan ini ternyata sudah banyak juga digunakan di luar negeri. Jadi sarana hiburan, iya. Terus sekaligus memanfaatkan barang bekas dari tangki-tangki yang tidak terpakai jadi bernilai lagi. Kalau sudah puas jelajah wahana outdoornya, sekarang kita cobain wahana indoornya. Di sini ada serodotan raksasa yang seru buat dicoba. Ini bisa dinaiki orang dewasa juga, bukan cuma anak-anak. Semakin seru kalau meluncurnya gak cuma sendiri, tapi bareng-bareng. Karena lebarnya hanya 2 meter, jadi maksimal 2 orang sekali meluncur dengan berat maksimal 80 kg. Kita akan meluncur sepanjang 7 meter di serodotan yang tingginya 7 meter juga. Karena perosotan ini berbahan kayu, jadi saran Unyil pakai outfit yang bahannya agak licin kalau mau meluncur lebih cepat. Spot wisata ini bertemakan negeri dongeng. Bangunan luarnya aja menyerupai kastil. Ada 4 spot foto di dalamnya. Kalau lupa bawa tongsis atau tripod, tenang aja. Di sini sudah disediain Besti. Di tengah-tengah spot foto, kita juga bisa seru-seruan main tembak sasaran. Kalau beruntung tepat sasaran, kita bisa dapat hadiah. Yippee! Wih! Setelah asik berselfie ria, yuk kita keliling sambil olahraga. Tapi olahraga kali ini akan membuat kita nostalgia menggunakan sepatu roda versi quad skate. Thanks to Om James Plimpton yang ciptain sepatu roda jenis quad skate dengan roda 2 di depan dan belakang. Tipe ini lebih mudah dikendalikan dibandingkan jenis inline skate. Makin lama, jenis sepatu roda ini berkembang di seluruh Eropa. Tahun 1980 semakin mendunia lagi dengan terciptanya sepatu roda 4 sejajar. Olahraga ini jadi kegemaran generasi 80 sampai 90-an. Tapi waktu itu keeksisannya sempat terkalahkan dengan munculnya hoverboard dan segway. Sepatu roda ini kembali populer semenjak ada beberapa tempat wisata yang berkonsep seperti ini. Meski terkesan jadul, tapi seru banget Besti. Cukup 35.000 aja per orang. Kita bisa nikmatin pakai fasilitas sepatu roda yang tersedia. Nah, buat pemula yang baru pertama kali banget nih, harus hati-hati ya, jaga keseimbangan. Tapi tenang aja, soalnya kita bisa pakai pegangan alat bantu biar gak jatuh. Ada Po Ipe nih. Wah, sekarang jualan kue keliling ya, Po? Iya, Nyil. Mana kagak laku-laku dari tadi. Unyil mau kemana? Unyil mau main sepatu roda di taman, Po. Nah, pas banget. Empo pinjem dong, Nyil, sepatunya. Biar cepet ngiterin satu komplek, Nyil. Emang Po Ipe bisa? Kan pakai kain. Terus bawa nampan kue gitu. Susah kali, Po. Udah, yang penting Empo coba dulu aja, Nyil. Lah, Nyil, gimana nih? Kok kagak bisa seimbang begini sih? Lah, tolong Nyil, tolong. Po Ipe. Aduh, Unyil udah bilang juga gak bisa. Gak nurut sih Po Ipe. Yah, jualan aye. Bukannya untung, malah buntung.
pucung gabus. Ngeliat dan nyium aromanya, udah pasti bikin semangat membara. Apalagi yang bikin ngiler satu ini, ditaburi mozzarella, terus dibakar-bakar biar meleleh. Ini pizza, tapi bukan dari adonan pizza biasa loh. Ini pizza Ioza. Yes, 12 Ioza original. Ini disusun menjadi lingkaran menyerupai pizza karena diolesi saus tomat dulu sebelum ditaburi mozzarella. Selain versi pizza, restoran ini menyediakan tampilan menu Ioza anti mainstream loh. Ini salah satu menu andalannya nih. Ada Ioza yang disusun seperti tangga. Terus warna-warni lagi. Ada putih, merah, kuning, hijau. Kayak lampu lalu lintas ya. Tenang aja, pewarnanya aman kok. Dibuat dari bahan alami. Merah dari buah bit dan chili oil. Hijau dari campuran sayuran hijau. Dan kuning dari wortel. Sehat dan bergizi. Ada protein nabati dan hewaninya. Isiannya terbuat dari cincang ayam dan bumbu-bumbu. Perbedaan ketiganya, ada ekstra isian kejutan di dalamnya. Ioza merah, isiannya juga merah dong. Dan rasanya pedas besti. Ioza hijau ada edamamenya. Sedangkan Ioza kuning ada kejunya. Setiap hari restoran berkonsep open kitchen ini bisa memproduksi sekitar 200-an Ioza loh. Pembuatannya fresh dan homemade semua. Mulai dari kulit, isian, sampai sausnya. Sering dikira kembar sama Kuoti, tapi ternyata mereka berbeda. Isiannya sama-sama menggunakan daging cincang yang ditutup dengan lembaran kulit tepung terigu. Dari bentuk, Kuoti kulitnya lebih tebal dibanding Ioza. Jadi lebih renyah, sedangkan kulit Ioza lebih tipis. Begitu digigit, langsung berasa isian dagingnya. Di sini hanya ada 2 cara memasak Ioza. Bisa pan fried atau dikukus. Kalau di Jepang ada 3 jenis julukan Ioza. Yaki Ioza, hanya bagian bawahnya saja yang dipanggang. Sui Ioza, dikukus atau direbus dan disajikan dengan kuah. Dan Age Ioza, semua permukaannya crispy karena digoreng deep fry. Buat yang ingin merasakan sensasi 2 tekstur, bisa coba Ioza pan fried. Soalnya bagian bawah crunchy dan bagian atasnya lembut. Banyak yang menyangka Ioza itu pertama kali dari Jepang. Ternyata asalnya dari Cina dengan isian berbeda. Pertama kali dikonsumsi di Jepang tahun 1700. Kemudian menyebar luas tahun 1900-an. Ioza disebut juga pangsit Jepang atau dumpling khas Jepang. Kalau di negara Cina, dumpling adalah hidangan wajib sebagai jamuan makan malam Imlek. Identiknya daging cincang yang dibungkus menggunakan kulit pangsit. Zaman now, dumpling muncul berbagai versi, bentuk, warna, dan isian. Unyil jadi ingat waktu itu pernah ke pabrik cheese dumpling. Ini dumpling versi kekinian, di dalamnya berisi saus keju. Terbuatnya dari daging ikan yang dihaluskan sampai menjadi pasta, sebutannya surimi. Bahan utama ini sering dijadikan bahan dasar pembuatan produk olahan laut. Kemudian ditambah bumbu dan es batu untuk menjaga suhu adonan supaya terjaga kualitasnya. Lalu tambah tepung terigu, mixing sampai kalis. Proses pencetakannya juga sudah menggunakan mesin loh. Dengan cepat, mesin ini bisa mencetak 500 butir dumpling per jamnya. Widih. Menyantap Ioza sebetulnya sesuai selera kita aja. Tapi rasanya kurang lengkap tanpa cocolan sausnya. Tapi bukan saus sambal ya. Saus yang cocok dengan Ioza adalah tare. Terbuat dari campuran kecap asin, cuka, dan minyak cabai. Wangi dan rasanya sangat tajam. Ada juga saus yang beda, namanya green chili sauce. Rasa pedasnya memikat lidah para pecinta pedas nih.